Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Nur Wahid dengan nomor Indo mahasiswanya 2301111110018. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum UTS ya. Di sini untuk UTS-nya adalah melakukan pengamanan jaringan melalui protokol tunnel network. Berhubung di sini menggunakan Cisco Packet Tracer atau menggunakan Cisco, ini yang nanti akan dilakukan adalah melakukan network tunneling menggunakan protokol TRE tunneling yang ada di Cisco. Oke, untuk topologinya mungkin kurang lebih adalah seperti ini, di mana nanti ada kantor dan ada rumah. Masing-masing kantor dan rumah ini terhubung ke internet. Kita anggap area atas ini adalah area internet, area sebelah kiri itu adalah area kantor, dan area sebelah kanan ini adalah area rumah. Oke, di sini untuk konfigurasi networknya, pengalamatan IP-nya untuk area kantor nantinya akan diberikan IP 200.200.18.0/24. Kemudian untuk sisi rumah itu nantinya akan dibuat IP 192.168.1.0/24. Kemudian untuk IP dari internetnya sendiri ini kita buat seolah-olah IP internet kantor mendapatkan IP public 100.100.100.0/24. Kemudian untuk segmentasi IP publik yang didapatkan oleh router rumah itu adalah 11.11.11.0/24. Sehingga nantinya mungkin kita bisa coba buat di router rumah ini 11.11.11.2 dan juga di router internetnya ini kita seolah-olah buat menjadi 11.11.11.1. Dan juga di kantor, di sini untuk IP publiknya kita nanti akan coba simulasikan menggunakan 100.100.1.1 pada router kantor pada gigabit Ethernet 0/1. Kemudian untuk gateway-nya atau router internet satunya di sini kita gunakan 100.100.100.2 atau nanti kita coba balik yang internet itu adalah 1 dan kliennya itu adalah 100.2. Oke, pertama-tama di sini kita coba lakukan konfigurasi dari sisi router kantor terlebih dahulu ya. Kita buka, oh ya, untuk konfigurasi alangkah baiknya kita coba menggunakan end device seperti laptop untuk melakukan config pada masing-masing router. Di sini tujuannya adalah untuk kita bisa config secara real time ya, secara simulasikan secara real time menggunakan konsol /23 menuju ke konsol pada router kantor. Oke, kemudian kita masuk ke terminal. Nah, ini kita masuk interface pada router kantor. Kita enable dulu untuk masuk ke mode root. Kemudian kita lakukan configure. Pertama kita ubah hostname-nya dulu ya menjadi r.kantor misalkan. Oke. Kemudian kita lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing segmentasi network. Pertama kita lakukan konfigurasi pada interface gigabit 0.1. Kita ke menu interface gigabit Ethernet 0/1.
Lalu kita konfigurasi IP address-nya menjadi 100.100.100.2. Subnetnya adalah 255.255.255.0. Lalu kita exit. Lalu pada interface gigabit 0/2 itu kita konfigurasi IP address-nya adalah di sini kita lakukan konfigurasi IP address 200.200.18.1 dengan subnet 255.255.255.0. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini saya ingin melakukan routing menggunakan OSPF. Nah, di sini untuk OSPF-nya kita buat satu area saja supaya tidak terlalu banyak konfigurasi. Jadi sebenarnya untuk konfigurasi OSPF ini kita bisa buat ke banyak area tergantung nanti kebutuhan, tapi untuk praktikum pada saat kali ini kita buat satu area aja menjadi area kosong. Kita ke menu router OSPF. Misalkan di sini OSPF 18. Lalu kita tambahkan network. OSPF-nya di sini adalah IP 200.200.18.0. Kita tambahkan wildcard-nya 0.0.0.255 area kosong. Oke. Kemudian kita coba tambahkan juga network yang menuju ke internet. Itu 100.100.100.0 dengan wildcard 0.0.0.255 area kosong. Di sini sepertinya kita kelupaan untuk melakukan enable pada interface masing-masing arah ya, menuju ke LAN maupun ke internet. Kita lakukan enable terlebih dahulu ke interface gigabit 0.1 no shutdown. Kemudian kita ke interface 0.2 dengan perintah no shutdown, sehingga di interface-nya akan berubah menjadi warna hijau. Oke. Untuk konfigurasi pada router kantor kita cukupkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi pada router internet 1. Kita ke terminal. Kemudian di sini kita lakukan penamaan router terlebih dahulu. Hostname r.internet _1. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi IP address pada gigabit 0/0. Kita menuju interface terlebih dahulu. Lalu kita kasih IP address pada interface gigabit 0.0. IP address 100.100.1.255.0. Oke, kemudian kita lakukan enable interface dengan mengetik no shutdown, sehingga dia akan berubah indikator interface-nya menjadi warna hijau. Oke,
Kita exit, kita lakukan konfigurasi IP pada gigabit 0.1, IP address. Nah, di sini kita akan config pada gigabit 0/1 adalah IP 10.10.10.1, subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita lakukan no shutdown pada interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, selanjutnya kita juga akan lakukan konfigurasi routing OSPF. Di sini kita tambahkan network pada dua IP yang sudah kita tambahkan pada router yang kita sedang konfigurasi. Pertama adalah IP 100.100.100.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.255 area kosong. Oke, selanjutnya untuk yang satunya lagi kita belum tambahkan ya. Kita tambahkan terlebih dahulu 10.10.10.0 dengan wildcard-nya 0.0.255 area kosong. Dan kita exit. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada router internet 2 tentunya. Oke, kita ke terminal. Oke, kita ubah dulu hostname-nya menjadi r internet underscore 2. Lalu kita ke interface gigabit 0/1 dan kita lakukan penambahan atau konfigurasi IP address pada gigabit 01 menjadi 10.10.10.2 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu jangan lupa kita enable interface-nya supaya dia akan terkoneksi dan berubah indikator warnanya menjadi warna hijau pada interface. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi interface pada interface gigabit 0/0, di mana ini kita konfigurasi IP address-nya adalah 11.11.11.1 dan subnetnya 255.255.0. Lalu jangan lupa kita lakukan enable interface dengan mengetikkan perintah no shutdown. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi router OSPF-nya juga. OSPF 18. Nah, kemudian kita tambahkan network 10.10.10.0, lalu wildcard-nya 0.0.0.255 dan areanya adalah kosong. Dan juga untuk network yang di arah LAN itu kita tambahkan 11.11.11.0. Kemudian kita exit. Oke, ini untuk di router internet 2 kita sudah selesai lakukan konfigurasi. Sekarang kita lakukan konfigurasi pada router rumah. Nah, di mana pada router rumah, di sini dia harus dilakukan setting yang pertama itu adalah setting IP address, lalu setting OSPF, dan juga di sini karena DHCP servernya ini akan mengambil dari router rumah untuk mendeliver IP ke PC dan juga laptop yang ada di rumah atau klien. Jadi kita lakukan konfigurasi DHCP servernya ada di router rumah. Sehingga nanti untuk yang di wireless rumah ini,
dia tidak akan mengaktifkan DHCP server. Makanya nanti kita akan coba lakukan disable DHCP server pada wireless rumah sehingga DHCP servernya akan menarik dari router rumah. Oke, pertama seperti biasa kita lakukan pengubahan hostname terlebih dahulu supaya memudahkan. Ini misalkan R rumah. Kemudian kita konfigurasi IP interface gigabit 0/1. Kita lakukan konfigurasi IP address 11.11.11.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jangan lupa kita enable interface shutdown sehingga dia akan berubah linknya menjadi hijau. Lalu kita berpindah ke interface gigabit Ethernet 0/2. Kemudian kita lakukan penambahan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian kita lakukan shutdown. Oke, selanjutnya kita lakukan setting pada OSPF-nya juga dengan menambahkan network di 11.11.11.0, wildcard-nya 0.0.0.255 dengan area kosong, dan juga network 192.168.1.0 netmask. Wildcard-nya juga sama karena di kelas C ya, pakai segmen /24 dengan area kosong. Kalau sudah kita exit. Nah, selanjutnya kita buat DHCP servernya ya. IP pool, IP DHCP pool. Misalkan kita beri di sini adalah rumah. Oke. Kita tambahkan networknya di sini adalah 192.168.0.1, maksudnya 1.0 dengan netmasknya adalah 255.255.255.0. Lalu default routernya adalah router ini sendiri, yaitu IP 192.168.1.1. Dan juga di sini rencananya untuk DNS server akan mengambil dari DNS-nya server yang ada di kantor ya. Nantinya kita akan config IP-nya menjadi 200.200.18.100. Dan kita lakukan exit. Oke. Selanjutnya yang perlu kita setting adalah wireless rumah. Nah, di sini pada wireless rumah kita masuk ke interface GUI. Kemudian di sini untuk IP address-nya kita lakukan penambahan router pada LAN-nya. Di sini kita coba masukkan menjadi 192.168.1.120 misalkan. Dan ini untuk DHCP server kita disable. Kalau sudah kita save. Nah, kemudian pada tab wireless di sini kita misalkan mau memberikan network SSID-nya adalah TI5AM. Kemudian kita save setting. Nah, untuk security-nya itu jangan lupa kita berikan supaya secure. Ini misalkan
UTS strip TI 5AM dan kita save setting. Oke, kalau sudah kita close pada batas rumah, nah kemudian pada PC di sini jangan lupa kita tambahkan atau kita ganti interface existing pada PC dan juga pada laptop menjadi wireless. Kemudian kita lakukan koneksi ke wireless, kita connect, kemudian kita isikan di sini passwordnya tadi adalah UTS strip TI 5A malam. Jika sudah, dia akan langsung terkoneksi. UTS TI 5A malam. Oke, jika sudah kita lakukan secara benar, dia nanti langsung akan terkoneksi. Nah, kemudian kita cek berapa IP address yang dia dapatkan. Di sini sudah bisa dilihat bahwa IP address-nya sudah mendapatkan IP address yang di-over dari router rumah. Jadi ini sudah berhasil memforward dari DHCP yang diberikan oleh router rumah. Oke, selanjutnya untuk laptop itu juga sama konfigurasinya seperti yang PC. Jangan lupa kita mengubah interface existing menjadi interface wireless. Kemudian pada desktop lakukan koneksi ke TI 5AM, ke SSID TI 5AM. Lalu jangan lupa kita masukkan password TI 5AM. Lalu kita lakukan connect. Jika sudah berhasil, dia nanti akan ada tanda koneksi pada paket tracernya menjadi tanda putus-putus, yang artinya itu sudah bisa terkoneksi. Dan ketika kita cek di sini IP address-nya sudah mendapatkan IP 192.168.1.3. Oke, selanjutnya ini karena server dan PC kita coba setting menggunakan IP static. Nah, pada IP server di sini kita berikan IP 200.200.18.100. Lalu untuk netmasknya adalah /24. Sini gateway-nya kita arahkan ke router kantor, yaitu 200.200.18.1, dan dana servernya akan mengarah ke dirinya sendiri. Oke, ini sudah. Kemudian pada PC pun lakukan hal yang sama. Sini kita akan konfigurasi IP-nya adalah 200.200.18.2, gateway-nya 200.200.18.1, dan servernya pun sama. Kemudian kita coba tes satu-satu ping ke masing-masing router. 200.200.18.1. Ini sudah bisa terkoneksi secara direct. Kemudian kita coba testing ke 10.10.10.1. Ini pun sudah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian kita lakukan koneksi ke area router rumah atau IP public rumah, yaitu 11.11.11.1, dan di sini dia sudah bisa terkoneksi. Lalu kita coba cek 192.168.1.1. Ini pun sudah bisa terkoneksi. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sebaliknya. Sebelum itu kita coba lakukan enable DNS terlebih dahulu, supaya nanti kita coba buktikan menggunakan service HTTP.
Misalkan di sini saya ingin membuat name servernya adalah uts.ti5am.com. IP address-nya adalah IP address server 200.200.18.100. Kemudian untuk HTTP-nya di sini standar. Ini bisa diubah. Kebetulan di sini sudah saya edit ya indeks HTML-nya menjadi custom, dan nanti kita coba akan cek pada router, pada komputer yang ada di network rumah. Oke. Sebelumnya kita coba lakukan ping dari PC yang ada di network rumah ke IP server yang ada di kantor. 100. Ya, dia sudah bisa reply. Kemudian kita coba tes service HTTP-nya. Misalkan ada di uts.ti4am.com. Tentunya harus dikasih HTTPS atau menggunakan www. Oke, kita coba ubah lagi. Tarik code-nya di sini, kita tambahkan www. Kita kembali ke PC. Kita coba tes www.uts.ti4am.com ts5am.com. Ya, ini dia sudah bisa berhasil memanggil service HTTP yang diberikan oleh server. Oke, selanjutnya kita coba cek traceroute dari PC1 yang ada di rumah. Kita coba lakukan traceroute ke misalkan ke www.uts.ti5am.com. Oh, perintahnya bukan traceroute ya, jadi threshold. Nah, di sini kita bisa lihat hop dari threshold yang sudah kita coba lakukan. Saya ingin melakukan threshold ke uts.ti5am.com di sini melalui IP yang pertama ini IP router rumah 192.168.1.1. Kemudian dia melewati router internet yaitu di 11.11.11.1 dan dia melewati hop di 10.10.10.1. Kemudian dia melewati hop di 100.100.100.2 sehingga dia baru bisa menuju ke IP servernya yaitu 200.200.18.100. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi tunneling GRE pada router kantor dan router rumah supaya dia tidak bisa ke trace. Misalkan di sini kita lakukan tunneling pada network tunnel yaitu menggunakan network 50.50.18.0/24. Yang pertama kita lakukan konfigurasi pada router rumah. Ini kita ke terminal saja. Enable config. Nah, kemudian kita buat interface tunnel. Misalkan kita di sini mau membuat interface tunnel kosong. Kemudian selanjutnya
ini kita tambahkan outgoing-nya ya. Di sini kalau kita cek pada router rumah, untuk outgoing-nya, di sini kita lakukan ke gigabit Ethernet 01. Oke, tapi sebelum itu kita tambahkan dulu IP address-nya menjadi 50.50.18.1, networknya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita tentukan source-nya. Source-nya di sini adalah source outgoing si jalur keluarnya ya. Di sini karena kita posisinya ada di router rumah, outgoing-nya itu dia ada di gigabit 0/1. Kita di sini berikan destination karena source-nya itu adalah gigabit Ethernet 0/1. Kemudian tunnel destination-nya, di sini kita menuju ke segmen rumah melewati IP 11.11.11.2 ya di sini. Sehingga kita lakukan tunnel destination-nya adalah 11.11.11.2. Kalau sudah, kita exit. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama pada router rumah. Enable config. Kita buat terlebih dahulu interface-nya tunnel kosong misalkan. Kita tambah IP address menjadi 50.50.18.2 dengan segmentasinya itu adalah /24. Kemudian kita tentukan tunnel source-nya ya. Source-nya di sini sama gigabit Ethernet 0/1. Kemudian tunnel destination-nya itu adalah di sini kalau kita lihat adalah IP 100.100.100.2. 100.100.100.2. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya kita coba testing ke router kantor ya. Nah, ini kita posisinya lagi ada di router rumah. Kita coba cek 50.50.18.1. Oke, kita testing lagi. Berhasil ya. Kemudian untuk memastikan apakah ini berjalan, coba kita lakukan traceroute ke server, itu ke IP 200.200.18.100. Oke. Nah, di sini koneksi tunnel itu sudah berhasil, tetapi dia masih melewati jaringan yang ada di internet. Di sini untuk threshold-nya dia masih menggunakan threshold dengan internet. Kenapa? Karena kita tidak tentukan rute menuju IP masing-masing arah ke IP tunnel yang sudah kita buat. Jadi kita harus membuat atau mengkonfigurasi routingan default atau routingan baru untuk menuju ke network tunnel. Oke, pertama kita coba lakukan konfigurasi terlebih dahulu pada router kantornya. Ini kita tambahkan router static IP route add IP route. Misalkan di sini kita mau menuju ke IP rumah yaitu 192.168.1.0. Masnya adalah 255.255.255.0.
Nah, di sini gateway-nya kita harus tunjukkan gateway-nya ke gateway tunnel 50.50.18.2. Nah, kemudian pada router rumah juga harus di-config untuk root-nya. Oke, root ke IP kantornya itu adalah 200.200.18.0 dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway adalah 50.18.1. Kemudian kita coba lakukan transload kembali. Misalkan ini kita dari laptop 4, kita lakukan transload ke rumah. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi untuk menuju ke IP 18.100 dia sudah melewati rute tunneling. Kemudian kita buktikan pada PC1. Nah, tadi PC1 untuk menuju domain www.uts.ti5am.com dia ada 5 hop. Nah, kemudian kita coba cek sekarang. Nah, sekarang berkurang menjadi 3 hop saja karena dia sudah melewati jalur VPN. Oke, selanjutnya kita coba cek juga pada laptop yang ada di rumah. Kita lakukan research www.ti5am.com. Oh, sorry. uts.ti5am.com. Nah, pada laptop pun sudah berhasil ya. Di sini dia sudah melewati jalur tunnel, di mana dia tidak akan terbaca melewati hop yang ada di internet. Kemudian kita lakukan hal yang sebaliknya ke rumah, dari kantor ke rumah. Kita lakukan tracer 192.168.1.1. Nah, di sini pun dia hanya 2 hop ya. Dia melewati gateway 200.18.1, langsung dia menuju ke 192.168.1.1. Kemudian pada PC kosong kita coba cek juga. Kita lakukan trace root 192.168.1.1. Nah, dia pun sudah bisa langsung terkoneksi secara langsung melalui jalur VPN. Oke, dengan demikian praktikum kita pada kali ini sudah berhasil ya untuk melakukan tunneling network melalui protokol VPN yang ada di Cisco, yaitu GRE tunneling, sehingga dia bisa mengamankan jaringan agar tidak ada man in the middle di internet. Jadi secara koneksi di sini akan membuat dia menjadi semakin aman. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan semoga ini akan terus berlanjut di video-video yang akan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.